Saya berbicara tentang kesehatan mental, akhirnya saya kena mental karena saya merasa beban mental. Di sesi yang pertama dan kedua kemarin itu membuat saya berpikir ulang, apa yang saya lakukan ini bermasalah apa tidak ya. Tapi di sisi lain, oh tidak, niat saya niat baik saja. Karena konsep dari sebuah kesehatan menurut definisi Kementerian Kesehatan atau WHO kan jelas kan bahwa sehat itu meliputi sehat jiwa, sehat raga, sehat sosial supaya seseorang menjadi produktif. Dan niat saya adalah itu, dan dengan saya melakukan ini pun ini kan menjadi bagian dari pelepasan saya, katarsis, supaya kepala saya itu tidak terpenuhi dengan obsesi-obsesi saya dengan cara berbagi seperti ini. Nah, kemarin di awal saya menceritakan tentang definisi dari psikologi konseling. Kemudian saya mengajak Anda untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Di dalam pertemuan yang kedua, saya mulai secara spesifik memperkenalkan tentang kesehatan mental sebagai sebuah bahan yang biasanya akan dicurhatkan kepada seseorang, sehingga saya mengidentifikasi kepada 3 cara, dan kemudian edisi yang saat ini adalah saya mau mengatakan kenapa seseorang melakukan sesuatu dan sesuatu yang dilakukan itu menjadi sebuah pembiasaan yang salah, cara penyesuaian diri yang tidak oke. Kalau Anda ingat, tentunya ada teori besar tentang psikoanalisa, tentang behavioristik, dan tentang fenomenologi, di mana di dalam konsep psikoanalisa selalu mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu bergerak atas dasar ketidaksadaran dan dorongan insting. Kemudian insting ada 2, insting hidup dan insting kematian, eros dan thanatos, insting cinta dan insting benci, seks dan agresi. Kemudian di dalam teori yang kedua, dalam konsep behavioristik adalah perilaku itu bisa dikondisikan oleh lingkungan. Jadi seseorang itu berperilaku karena faktor belajar. Kemudian yang ketiga, dalam konsep fenomenologi atau humanistik adalah pada dasarnya manusia itu yang makhluk yang baik. Dia melakukan sesuatu karena dia punya tujuan-tujuan tertentu, dia punya motif-motif tertentu. Ini yang kemudian menjadi bekal seorang calon konselor, bagaimana Anda mengidentifikasi persoalan, kemudian kita melihat frekuensinya, kemudian kita melihat bentuk-bentuk yang dialaminya, lalu kita mulai menggali kenapa dia melakukan itu. Ketika mengapa dia melakukan itu, maka di dalam konsep psikoanalisa, seseorang itu mengalami atau melakukan kebiasaan yang salah atau penyesuaian diri yang tidak oke itu karena biasanya dia punya pengalaman trauma-trauma tertentu yang kemudian mempengaruhi masa berikutnya. Kalau ini hati-hati, ini lebih kepada persoalan profesional ya. Jadi penjenengan cukup tahu saja tapi tidak perlu mengadakan penggalian pendekatan terhadap ini. Kalau ini harus diserahkan pada psikolog atau psikiater ya. Kemudian tapi saya akan mengatakan yang kedua. Yang kedua adalah seseorang melakukan kesalahan di dalam penyesuaian diri, atau dia mengalami penyimpangan atau dia mengalami krisis terhadap dirinya, itu karena faktor pembelajaran yang salah. Apa pembelajaran yang salah? Itu tadi karena doktrin lingkungan yang tidak tepat membuat dia memaknai secara tidak tepat pula. Misalnya begini, saya punya anak atau panjenengan punya kemenakan atau panjenengan punya adik kecil. Tiba-tiba handphone berbunyi atau telepon berbunyi. Terus saya berpesan kepada anak itu, tolong teleponnya diangkat, bilang bapak tidak ada, atau bilang kakak tidak ada, atau bilang handphonenya ketinggalan. Lalu yang terjadi adalah bahwa ketika dia mengatakan bahwa memang bapak tidak ada atau kakak tidak di rumah, handphonenya ditinggal, handphone ditutup, lalu kita bilang terima kasih. Artinya apa? Tanpa sadar kita mengajarkan bahwa berbohong itu boleh, bahkan diterima kasih. Maka anak itu akan selalu berbohong. Seharusnya dimaknai, maaf ya nak, atau maaf ya dek, saya tadi terpaksa melakukan itu karena aku capek banget, nek teleponku mau tak angkat, maka saya harus kembali ke kantor, saya harus berangkat, padahal aku pengen nemenin kamu belajar, misalnya begitu. Atau sebaliknya. Jadi bahwa ini kan lingkungan mempengaruhi kalau tidak dimaknai secara baik ya. Jadi bisa dikondisikan oleh lingkungan. Nah, sama ketika kalau di dalam konsep fenomenologi adalah bahwa seseorang itu mengalami gangguan perilaku atau penyesuaian diri yang salah ketika dia memaknai secara salah. Dalam konsep fenomenologi dilihat bahwa manusia itu adalah individual differences, pada dasarnya baik. Dia punya pengalaman yang sifatnya personal. Pengalaman itu dimaknai secara pribadi dan diberlakukan sebagai sebuah nilai atau keyakinan. Ini biasanya contoh paling sederhana adalah misalnya saya diterima sebagai seorang ASN atau sebagai seorang TNI atau polisi. Kemudian secara sosial saya punya
harga diri, punya kebanggaan tersendiri. Dia dari TNI, dia dari polisi, dia jadi ASN. Lalu supaya saya kelihatan oke, maka saya lalu membeli mobil untuk ke kantor. Dan penghasilan saya berapa? Oke, kalau pada saat itu ada kesadaran bahwa mobilitas itu penting, ya kita tidak harus beli mobil, tidak harus beli motor. Kita bisa pakai ojek. Atau kalau kita harus beli motor, ya sudah beli motor yang terjangkau, tidak harus baru. Ini adalah pemanaan yang salah. Jadi kadang-kadang ketika saya diputus cinta, lalu waduh dunia pasti kiamat. Lalu saya melakukan banyak hal yang meyakini bahwa dunia betul-betul kiamat. Padahal tidak seperti itu. Kalau dibalik yang tadi, misalnya di dalam konsep behavioristik juga, saya putus cinta. Si A itu ketika putus cinta, dia malah, mohon maaf, dia melakukan sesuatu yang negatif, lalu saya meniru. Nah ini kan faktor lingkungan. Kalau kasus misalnya yang di dalam konsep psikoanalisa, orang putus cinta, lalu dia pernah punya pengalaman-pengalaman serupa, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ekstrim karena disentuh harga diri, disentuh insting, sehingga perilakunya menjadikan sesuatu yang tidak disadari. Ingat ya? Nah, jadi ini cara mengidentifikasi persoalan-persoalan. Kita lihat kenapa dia mengalami kebiasaan yang salah. Apakah karena faktor belajar, ataukah dia punya trauma, ataukah dia memaknai secara salah terhadap itu. 3 tips utama sebagai calon konselor. Ya, sorry ini. Dan ini tidak menjamin segala-galanya, harus diulang, dan diulang. Pengetahuan, keterampilan itu harus diasah. Jadi ketika saya sudah sampai ke level ini, orang-orang yang belum nonton video sebelumnya harus ditonton. Karena ini serial, tidak bisa hanya dilihat di sini. Maka judulnya adalah Rupa Siapa. Ruang pelayanan psikologi agak panjang. Kan besok banyak sekali. Kira-kira begitu. Oke ya, selamat berpraktek. Setidaknya untuk diri Anda dulu, jangan untuk orang lain. Makasih.